Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita kembali lagi membahas mengenai regresi. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai korelasi linier. Nah, korelasi linier, sebelumnya kalian ingat lagi ya definisi dari variabel, variabel bebas, dan variabel terikat. Oke. Korelasi linier. Jadi, perhatikan diagram pencar yang ada di gambar. Kalau kita mau menyelidiki, apa itu korelasi? Korelasi itu merupakan hubungan antara dua variabel pada diagram pencar. Gitu ya. Jadi, sebelumnya kita sudah menggambarkan diagram pencar. Nah, di sini kita akan menentukan hubungannya antara dua variabel pada diagram pencar tersebut. Nah, untuk melihat korelasi antara dua variabel tersebut, kita perlu memperhatikan beberapa langkah. Yang pertama, tren pada diagram pencar. Jadi di sini, apakah korelasinya positif? Positif itu jika nilai variabel independennya meningkat, maka nilai variabel dependennya juga meningkat. Gitu. Nah, kalau korelasi negatif itu, jika nilai variabel independennya meningkat, maka nilai variabel dependennya menurun. Gambarnya seperti ini. Nah, selanjutnya, tidak ada korelasi jika titik-titik pada diagram pencar menyebar secara acak. Nah, berikutnya kita perlu memperhatikan kekuatan korelasi antara dua variabel. Jadi ada kuat, sedang, dan lemah. Nah, jika titik-titik sebaran diagram pencar semakin rapat, maka hubungannya semakin kuat. Jadi ini kan rapat nih, jadi semakin kuat. Nah, sebaliknya, jika titik-titik semakin menyebar, maka hubungannya semakin lemah. Jadi kalau seperti ini sedang karena agak rapat, agak menyebar ya. Kalau ini menyebar, jadinya lemah. Nah, selanjutnya ada kelinearan diagram pencar. Jadi, hubungan linear itu kan terjadi jika titik-titik pada diagram pencar membentuk pola yang menyerupai garis lurus. Kan garis lurus nih menyerupai. Kalau ini korelasinya non-linear karena tidak menyerupai garis lurus. Berikutnya, pencilan atau outlier. Jadi, di sini kan sudah pencilan atau outlier itu data yang menyimpang terlalu jauh dari data lainnya dalam sekumpulan data yang terletak jauh dari persebaran data. Ini persebaran data. Jadi di sini itu outliernya yang mana? Outliernya itu yang ditunjukkan oleh panah biru ini nih. Ini adalah outlier, menyimpang terlalu jauh. Seperti itu. Nah, selanjutnya, bagaimana cara kita menentukan nilai yang menunjukkan kekuatan hubungan antara dua variabel atau yang disebut dengan koefisien korelasi. Jadi, kita gunakan rumus ini. Rumusnya agak mirip seperti rumus koefisien regresi ya, tapi agak berbeda. Nah, untuk koefisien korelasi disimbolkan dengan R dan dirumuskan N dikali sigma XI kali YI dikurangi sigma XI dikali sigma YI dibagi dengan akar dari perkalian antara N dikali sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikuadratkan dan N dikali sigma YI kuadrat dikurangi sigma YI dikuadratkan. Itu rumusnya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh soalnya. Oke, nah di sini ada yang perlu diketahui bahwa jika nilai koefisien, ini ya maksudnya, nilai koefisien korelasinya plus minus 1 berarti hubungannya itu sempurna atau hubungannya itu sempurna. Kalau R-nya 0 itu menunjukkan tidak ada hubungan antara dua variabel.
Ini contohnya kalau R sama dengan plus 1, yaitu korelasi positif sempurna. Seperti ini, naik menyerupai membentuk garis lurus. Kalau ini turun, min 1. Nah, ini menyebar, artinya R-nya 0, alias tidak ada korelasi. Oke, berikutnya, kalau nilai koefisien korelasinya antara min 1 dan 0 atau antara 0 dan 1 itu menunjukkan berbagai tingkat hubungan antara dua variabel. Itu desimal ya. Jadi kalau misalkan seperti ini tergolong kuat, ini sedang, ini lemah, menyebar. Seperti konsep yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ini ya. Oke. Ini contoh soalnya, jadi ada suatu pasangan nilai X dan Y atau pasangan variabel dependent dan independent. Yang depan ini adalah X-nya, yang bagian belakang adalah Y-nya. Oke, yang ditanya koefisien korelasi dari data tersebut. Pertama, kita gambarkan dulu, kita hitung dalam suatu tabel seperti ini. Oke, di sini kan nilainya seperti yang menghitung regresi tadi ya, cuma ini ditambahkan Y kuadrat, diperoleh sigma X-nya itu 40, sigma Y-nya 64, sigma X-nya 270, sigma X kuadrat itu 180, sigma Y kuadrat 442. Sigma itu tadi artinya adalah jumlah. Nah, di sini tinggal kita substitusikan, ini kan rumusnya ya. N-nya kita substitusikan, ada 10 data kan di sini, ini 10. Terus sigma XI-Y-nya ini 270, sigma XI-nya 40, terus sigma Y-nya di sini 64. Nah, N-nya di sini 10, sigma XI kuadratnya 180, terus sigma XI itu 40, karena rumusnya kuadrat maka dikuadratkan, N-nya 10, sigma Y-I kuadrat 442, sigma Y-I-nya kan 64, lalu dikuadratkan sesuai rumus. Nah, di sini tinggal dihitung, ini hasilnya, ini kan, 1400 dibagi akar 200 kali 324. Nah, di sini 200-nya dipecah menjadi 2 kali 100 kali 324. Nah, akar 100 itu kan 10 ya. Akar 324 itu 18. Akar 2-nya tetap. Nah, di sini kalau dihitung dengan menggunakan kalkulator hasilnya seperti ini. Dan jika dibulatkan hasilnya menjadi 0,55. Seperti itu ya. Nah, berikutnya ada yang perlu diketahui yaitu mengenai koefisien determinasi. Digunakan untuk memprediksi dan melihat seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Disimbolkan dengan R kuadrat, yaitu kuadrat dari koefisien korelasi. Ini tabel tingkatannya. Nah, di sini dirumuskan dengan, jadi bisa diubah ke dalam bentuk persentase yang dirumuskan dengan R kuadrat dikali 100%. Seperti itu untuk koefisien determinasi. Nah, ini latihan soal yang pertama. Ini latihan soal yang kedua. Ini yang ketiga, latihan soalnya. Oke, untuk video mengenai korelasi linier sampai di sini terlebih dahulu. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.